Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Kemarin terakhir tugas ya, jadi diminta untuk mengerjakan perkalian matriks ini sehingga nanti bisa diamati hasilnya dan diperoleh sifat-sifat yang berlaku pada perkalian dua matriks. Nah, langsung saja untuk yang nomor 1, matriks A dikali matriks identitas, ini hasilnya sama dengan matriks A. Kemudian matriks identitas dikalikan matriks A, ini juga hasilnya sama dengan matriks A itu sendiri. Jadi sifat yang pertama adalah perkalian matriks itu berlaku sifat komutatif terhadap matriks identitas. Dan hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Kemudian yang nomor 3, matriks A dikali B, hasilnya adalah ini. Kemudian matriks B dikali A adalah hasilnya ini. Ternyata ini hasil kalinya itu diperoleh matriks yang berbeda. Maka perkalian dua matriks itu tidak berlaku sifat komutatif ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Kecuali dia perkaliannya dengan matriks identitas, itu berlaku sifat komutatif. Berikutnya, matriks A dalam kurung B ditambah atau dikurang C. Jadi ini dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Saya ambil satu contoh saja yang penjumlahan. Ternyata hasilnya diperoleh ini. Kemudian untuk yang nomor 6, diperoleh hasil matriksnya ini. Nah, ternyata menghasilkan matriks yang sama. Jadi, sifat yang berikutnya, perkalian matriks dengan matriks itu berlaku sifat distributif. Jadi, ini berlaku, ini dikalikan dengan yang di dalam kurung. Karena hasilnya sama. Berikutnya, kalau matriks A dengan B dikalikan dulu, baru hasilnya dikalikan C, ternyata menghasilkan matriks ini. Kemudian kalau matriks A dikali dengan, kalau dikerjakan B dengan C-nya dikali dulu, baru dikalikan A, ternyata hasilnya sama. Maka perkalian matriks dengan matriks itu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, dari yang sudah kita peroleh dari hasil perkalian matriks dengan matriks, saya ulangi lagi ya, kesimpulannya berlaku sifat yang pertama komutatif terhadap matriks identitas. A dikali I sama dengan I kali A, ini bisa ditambahkan sama dengan matriks A itu sendiri. Jadi berlaku sifat komutatif terhadap matriks identitas. Sifat yang kedua, matriks A dikali dalam kurung B ditambah atau dikurang C, ini bisa ditambah atau dikurang ya, karena sifatnya sama. Ini hasilnya sama dengan A kali B ditambah atau dikurang A kali C. Jadi ini boleh dikalikan secara distributif, karena bersifat distributif juga. Berikutnya sifat yang ketiga, A dalam kurung B kali C, nilainya sama dengan A kali B baru dikalikan C. Jadi ini berlaku sifat pengelompokan atau namanya sifat asosiatif. Nah, untuk sifat yang asosiatif ini, asalkan kita mengerjakannya itu urut, jadi boleh A kali B dulu, baru hasilnya dikalikan C, atau bisa B kali C dulu, baru hasilnya dikalikan A. Yang jelas urutannya harus seperti ini, pasti menghasilkan matriks yang sama. Nggak boleh kalau kita kalikan misal A dengan C dulu, baru kalikan B, ini nggak boleh. Atau B kali C kalikan dulu, baru di sebelah kanannya kalikan A, ini juga urutannya kan berbeda, maka menghasilkan matriks yang berbeda pula. Jadi asalkan mengerjakannya urut,
sesuai dengan urutan matriks, maka hasilnya pasti sama. Nah, di sini saya tambahkan materinya, yaitu perpangkatan pada matriks persegi. Perpangkatan suatu matriks persegi merupakan perkalian matriks persegi terhadap dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Jika K sebuah bilangan asli dan A matriks persegi berordo M kali M, jadi jumlah baris sama dengan jumlah kolom karena persegi, maka berlaku. Misal matriks A dipangkatkan K sama dengan perkalian matriks A terhadap dirinya sendiri sebanyak K faktor. Jadi ditulis A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak K faktor. Sebagai contoh, di sini kalau ada A pangkat 2 itu sama saja dengan A kali A. Kalau ada A pangkat 3 itu sama saja dengan A kali A kuadrat, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami konsep atau sifat perkalian matriks dengan matriks, maka kalian kerjakan untuk soal yang ini ya. Kalian kerjakan dulu 1-6, kemudian hasilnya itu sebagai acuan untuk mengidentifikasi dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. Apakah merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, taunya benar atau salah itu ditunjukkan dengan operasi matriks. Jadi hasil yang ruas kiri ini apakah sama dengan hasil yang ruas kanan? Kalau sama berarti pernyataannya benar. Kalau salah berarti dia tidak benar atau salah.